Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coacher. Bersama saya Sri Wahyuni Gita Apriana dari SMKN 2 Kandangan. Dan saya Agus Sanul dari SMA Negeri 1 Daha Barat. Dan saya Surya dari SD Negeri 1 Paharaman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ya Bapak. Bagaimana kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah, udah lega, baik. Berarti kabar Ibu alhamdulillah masih baik dan masih semangat hari ini untuk Pak. melaksanakan aktivitas. Saya dengar-dengar hari ini Ibu akan melaksanakan proses coaching sama Pak Surya, apa itu benar, Bu? Iya Bapak, tadi Pak Surya menghubungi saya, katanya minta waktu saya untuk bisa bertemu dengan beliau. Kayaknya ada yang mau beliau diskusikan dan ada suatu permasalahan kayak yang mau dia sampaikan kepada saya, Bapak. Yang ulun tanyakan, sebelum Ibu melakukan coaching dengan Pak Surya, sebelum itu saya perkenalkan dulu, saya di sini berposisi sebagai observer lah, Bu, untuk mengamati proses coaching Ibu. Jadi yang ingin saya tanyakan, persiapan apa sih, Bu, yang Ibu siapkan sebelum melakukan proses coaching sama Pak Surya, Bu? Pertama tadi kami janji menentukan hari, Pak, menentukan jam, kapan kita akan ada pertemuan, terus tempatnya di mana. Jadi sudah tadi kami sepakati. Terus lagi saya sebagai yang diminta pendapat atau sebagai coach, saya mempersiapkan diri saya sendiri. Saya akan mencoba untuk bisa mendengarkan secara penuh, secara aktif apa yang akan nanti disampaikan oleh Pak Surya, menghadirkan diri saya, kehadiran diri yang penuh, supaya nanti saya bisa memberikan alternatif solusi yang mungkin nantinya bisa bermanfaat untuk Pak Surya. Terus lagi nanti saya akan mencoba menggali apa saja sih yang jadi permasalahan dari Pak Surya, Bapak. Jadi Ibu sudah konsultasi waktu sudah tadi, Bu, sama Pak Surya. Dari 3 kompetensi yang kita ketahui ada mendengar aktif, kehadiran penuh, dan membuat pertanyaan berbobot. Sebenarnya kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti, Bu? Saya ingin mengembangkan semuanya, Pak. Insyaallah kalau berjalannya nanti diskusi dengan Pak Surya, saya akan mengembangkan ketiga kompetensi itu. Jadi kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mencoba menggali permasalahan Anda dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menstimulasi supaya permasalahan itu bisa diselesaikan. Jadi tadi ada 3 kompetensi ya, Bu: mendengarkan aktif, kehadiran penuh, pertanyaan berbobot. Sebenarnya dari 3 tadi yang Ibu fokuskan aja ya apa, Bu? Yang difokuskan untuk proses coaching nanti, Bu? Ya karena ini mendengarkan permasalahan dari Pak Surya, berarti saya fokuskan untuk menjadi pendengar yang aktif. Jadi supaya beliau dengan terbuka bisa menyampaikan apa yang beliau ingin sampaikan lagi. Jadi sini Ibu ingin menghadirkan kehadiran penuh
dengan cara mendengarkan aktif terhadap masalah yang akan disampaikan oleh Pak Surya dan nanti akan memberikan umpan balik ya Bu terhadap permasalahannya. Iya, Bapak. Tinggi. Saya harap nanti proses coaching nanti berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan ketika nanti Pak Surya menyampaikan masalahnya dan Ibu bisa menanggapi dan memberikan solusi lah terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Surya. Iya, mudah-mudahan Pak Surya bisa menyampaikan secara terbuka apa yang jadi permasalahan beliau dan saya sendiri pun bisa mendengarkan dengan penuh aktif dengan kesadaran penuh dan bisa memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya nantinya permasalahan yang dihadapi Pak Surya ini bisa terpecahkan. Jadi kan nanti kami sama-sama berusaha mencari solusi untuk permasalahan yang ada dan terus nantinya itu membuat ada perasaan lega nantinya saat Pak Surya itu sudah mengungkapkan masalahnya kepada saya. Oke, jadi itu tujuannya atau indikatornya berhasil lah Pak Surya mendapatkan solusi atas masalahnya. Kalau Pak Surya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya baik dan dalam keadaan sehat Bu. Iya. Tadi kita sudah janjian ya Bapak, katanya Bapak ada maksud tertentu untuk bicara dengan saya. Kita sudah janjian tadi hari ini kan ya. Iya, benar sekali. Iya, jadi apa nih yang akan Bapak sampaikan kepada saya hari ini? Begini Bu, akhir-akhir ini pembelajaran di kelas saya itu terlihat kurang aktif Bu. Iya. Anak-anak itu seakan-akan pasif, tidak terlibat dalam proses pembelajaran sehingga saya merasa ya gelisah, sedih, bahkan kecewa. Kenapa nih pembelajaran di kelas saya ini terlihat pasif? Oh, jadi Bapak ini punya permasalahan dengan siswa ya Bapak ya? Siswa Bapak yang sekarang ini menurut Bapak itu kurang pasif. Kalau boleh tahu Bapak mengajar kelas berapa Bapak? Saya mengajar di kelas 5 Bu, SD. Di kelas 5 ya Bapak. Sejauh yang Bapak amati, kenapa anak-anak ini jadi pasif dalam pembelajaran Bapak? Setahu saya merasa Bu, mungkin dari proses pembelajaran yang monoton, saya tuh metode pembelajaran dan strategi pembelajaran dari saya sendiri yang kurang kreatif dan inovatif, mungkin itu Bu masalahnya. Oh, berarti ini kayaknya sudah mulai terungkap ya permasalahan kita ini. Jadi kayaknya ada dari faktor Bapak sendiri mungkin ya, karena pembelajaran yang Bapak lakukan selama ini menurut Bapak sendiri tadi masih monoton, makanya siswa itu jadinya kurang termotivasi, kurang semangat dalam pembelajaran yang Bapak sebutkan tadi ya, agak pasif lah ya. Jadi selanjutnya kira-kira kalau sudah seperti ini apa tindak lanjut yang akan Bapak lakukan supaya hal seperti ini, pembelajaran yang tadinya pasif itu bisa berubah sesuai yang Bapak harapkan? Yang pertama-tama saya sudah punya bayangan atau rencana, saya akan membuat metode atau strategi pembelajaran yang lebih bervariasi agar pembelajaran itu menjadi aktif dan interaktif. Tentunya media pembelajaran itu bukan hanya buku atau teks pembelajaran. Saya mungkin akan bisa kembangkan dengan pembelajaran menggunakan teknologi Bu. Mungkin itu yang ada dalam bayangan saya. Itu udah lumayan Pak, keren itu, bagus. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman ya Bapak ya. Lagi kan anak-anak sekarang ini dia kalau informasi itu cepat menerimanya. Jadi mereka inginnya yang tentunya yang lebih menarik lagi pembelajaran, tidak yang sama setiap harinya. Jadi kalau Bapak sudah mulai ada bayangan mau membuat pembelajaran yang beragam, yang inovasi tadi ya Bapak, itu
sudah bagus Bapak, sudah artinya dalam hal ini itu bisa Bapak mulai sudah Bapak mulai sadari bahwa memang tuntutan anak-anak itu memang inginnya yang pembelajaran itu yang beragam gitu ya Bapak, supaya mereka lebih semangat lagi dan lebih aktif lagi, tidak seperti sekarang yang masih pasif. Terus kalau boleh tahu langkah-langkah Bapak selanjutnya apa saja Bapak yang Bapak lakukan? Langkah selanjutnya Bu untuk menghadirkan pembelajaran yang aktif, interaktif dan menyenangkan, mungkin yang pertama saya bisa memetakan atau menggali minat dan potensi murid, mengetahui kebutuhan belajar murid, seperti kesiapan belajarnya, minatnya dan profil belajarnya. Dengan begitu mungkin saya akan mencoba menyusun pembelajaran yang berdiferensiasi atau pembelajaran yang terintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosional. Dan terakhir mungkin selain itu saya juga akan memberikan umpan balik kepada siswa-siswa saya, umpan balik yang positif tentunya Bu. Contohnya seperti apa yang sudah mereka pahami, yang sudah mereka kuasai, itu umpan baliknya. Wah, luar biasa Bapak. Jadi Bapak ini sudah mulai ingin memahami bagaimana nantinya bisa merubah pembelajaran yang tadinya pasif menjadi lebih aktif, dengan mulai tadi memetakan dulu ya kebutuhan siswanya, terus melihat lagi minatnya, dan bagaimana sih nantinya profil atau gaya belajar mereka seperti apa yang mereka inginkan. Itu luar biasa Bapak, berarti Bapak dalam hal ini sudah bisa mencari alternatif solusi lah untuk permasalahan yang Bapak hadapi. Apalagi tadi Bapak sudah akan memasukkan yang kompetensi sosial ekonomi itu di dalam pembelajaran Bapak, itu sudah luar biasa Bapak, bagus sekali. Jadi ini nantinya harapan kita ya Bapak, harapan Bapak sendiri ya pastinya tentu ingin ini akan mempercepat perubahan dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan selama ini menjadi lebih baik lagi ke depannya, begitu ya Bapak ya? Ya. Kalau boleh tahu rencana Bapak dalam melaksanakan yang sudah Bapak rencanakan tadi, kapan kira-kira bisa Bapak mulai lakukan? Untuk rencana secepatnya Bu, saya akan mulai lakukan. Lebih cepat lebih baik Bu, agar kan kita perlu proses nantinya dan juga pastinya ada evaluasi. Jadi langkah pertama saya akan membuat atau merancang modul ajar yang berdiferensiasi dan melaksanakan pembelajarannya di kelas, dan selanjutnya saya akan melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah saya lakukan. Ya, begitu ya Pak. Untuk yang merencanakan sendiri, Bapak berarti sudah punya pemahaman atau ada kendala dalam penyusunan menyusun strategi ini supaya sesuai dengan yang kita harapkan nantinya kepada siswa? Untuk itu nanti saya akan berdiskusi atau meminta saran masukan baik dari pimpinan kepala sekolah maupun rekan sejawat atau guru-guru lain yang mungkin sudah menerapkan pembelajaran yang seperti saya maksud tadi Bu. Iya, bagus itu Bapak. Berarti di sekolah Bapak sebenarnya sudah ada yang menerapkan itu ya Bapak? Di sekolah saya lihat sudah ada Bu, guru yang senior dan berpengalaman, dan beliau juga sudah mengikuti proses pendidikan profesi guru, sudah sertifikasi, dan juga beliau sudah sebagai seorang guru penggerak. Oh, berarti di sini Bapak bisa bisa bertanya dengan beliau tentang pembelajaran yang Bapak inginkan tadi, dan kalau ada kendala Bapak dalam merencanakan pembelajaran seperti itu ya Bapak ya.
Luar biasa. Terus kalau Bapak lihat sendiri membandingkan dengan yang guru tadi ya, yang sudah yang mendapat profesi tadi ya, sudah menerapkan pembelajaran yang bagus tadi di kelasnya, bagaimana Bapak perubahannya dengan siswanya? Yang saya ketahui Bu dari cerita guru tersebut, dan saya juga pernah sekilas melihat proses pembelajaran dan mengetahui karakter siswa beliau itu luar biasa Bu, peningkatannya. Sangat bagus lah. Berarti sudah ada contoh nyatanya ya Bapak. Jadi kalau Bapak untuk mencontoh beliau, berarti diharapkan inginnya nanti kelas Bapak seperti kelas beliau juga ya Bapak. Nah itu bagus Bapak. Jadi ada contoh nyata yang bisa Bapak ambil sebagai nantinya role model nanti Bapak dalam pembelajaran Bapak di kelas, mulai dari merencanakan terus dalam pelaksanaannya. Ini kira-kira berarti sudah ada bayangan nih, sudah mulai kelihatan ya yang nantinya yang akan Bapak lakukan. Terus kapan rencana Bapak akan melaksanakan hal ini Bapak? Untuk itu secepatnya saya akan lakukan Bu. Mungkin setelah proses coaching ini saya akan mulai menerapkan tujuan yang ingin saya capai. Berarti mau secepatnya ya Bapak. Itu kan perlu waktu nih ya, perlu waktu untuk menyusun mulai dari merencanakan, menyusun terus jadi. Kan kemungkinan mungkin perlu ada minta saran pendapat lagi. Jadi mungkin sesudah apa yang Bapak rencanakan itu Bapak buat, mungkin Bapak bisa lagi minta saran pendapat dengan role model yang tadi yang guru yang Bapak sebutkan tadi. Bisa jadi seperti itu ya Bapak ya? Benar sekali Bu. Itu rencananya. Di awal kan berdiskusi dulu dengan atasan dan meminta saran dan masukan kepada rekan-rekan yang berpengalaman. Iya, baguslah Bapak. Itu berarti kita sudah menemukan solusi di sini. Mudah-mudahan nantinya setelah Bapak mulai menerapkan apa yang sudah Bapak rencanakan ini, kita harapkan nanti pembelajaran di kelas Bapak itu akan berubah yang tadinya masih pasif menjadi keaktif, begitu ya Bapak harapannya? Iya Bu. Iya, jadi ini perlu waktu ya Bapak. Jadi mungkin tidak kayak membalikan telapak tangan ya. Jadi memang Bapak diperlukan kesabaran dalam hari ini. Jadi untuk melihat perubahan itu kita perlu bersabar. Jadi perlu beberapa waktu lah untuk kita bisa merubah anak-anak itu. Bapak bisa target Bapak untuk merubah itu kira-kira berapa lama Bapak supaya itu kelihatan? Kalau untuk target mungkin Bu, seperti yang Ibu sampaikan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu proses dan tentunya perlu penguatan dari diri saya sendiri dulu untuk menguasai bagaimana pembelajaran yang aktif dan interaktif. Kalau untuk target mungkin Bu, secara berkala saya akan evaluasi mulai dari 1 bulan, apakah ada peningkatan, bulan berikutnya, dan sampai mungkin 1 semester. Ya Bapak, jadi ya itu tadi saya harap ini Bapak tetap semangat walaupun misalnya perubahannya itu tidak secepat yang Bapak harapkan. Tapi paling tidak kita sudah mulai merubah cara kita mengajar. Nanti dapatnya kita lihat ke anak seperti apa, apakah anak sudah berubah ya. Terus lagi untuk selanjutnya kita lebih bisa lagi meningkatkan kompetensi pengajaran kita. Bapak bisa dengan tadi ada role modelnya, atau Bapak bisa belajar sendiri dengan melihat ke kondisi di lapangan tadi. Nah itu sudah luar biasa apa yang sudah langkah-langkah Bapak dalam hal ini untuk memperbaiki pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Saya harap ini bisa terlaksana secepatnya. Nanti ke depannya kasih kabar kepada saya bagaimana nanti perkembangan siswanya, apakah ada kendala nantinya di lapangan ya Bapak ya. Iya siap Bu. Iya, mudah-mudahan harapan
harapan yang kita inginkan kepada siswa Bapak ini menjadi kenyataan. Saya doakan seperti itu nanti. Iya. Dan nantinya perubahannya, saya juga ingin tahu ya Bapak, bagaimana perubahan anak-anak Bapak nantinya setelah Bapak merubah pembelajaran yang selama ini Bapak lakukan. Ya. Iya Bu. Iya. Terima kasih Bapak. Ada lagi atau bagaimana nih perasaan Bapak nih setelah kita bicara di sini, setelah Bapak sudah menyampaikan permasalahan sudah Bapak hadapi, bagaimana perasaan Bapak hari ini? Sekarang Bu, perasaan saya sudah mulai lega, kenapa Bu? Sudah ada pencerahan bagaimana kedepannya nanti saya akan melaksanakan proses pembelajaran. Itu mungkin perasaan saya setelah melaksanakan coaching bersama. Iya, jadi saya senang sekali karena setelah melakukan dialog seperti ini, Bapak sudah merasa tercerahkan, ada solusi yang sudah Bapak bayangkan, dan mudah-mudahan tujuan yang kita harapkan akan tercapai. Jadi nanti kalau nanti ada permasalahan ya Bapak, boleh saja Bapak bisa lagi Bapak bicara dengan saya, atau nanti kita saling share, kali aja Bapak punya pengalaman yang lain lagi yang juga nanti saya bisa Bapak share ke saya, atau nanti boleh juga saya kalau ada masalah berbincang dengan Bapak ya. Siap. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Mungkin cukup kita hari ini ya Bapak ya. Saya rasa sudah cukup Bu. Atau ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup Bu. Cukup ya. Terima kasih Bapak, karena sudah selesai apa yang sudah kita inginkan hari ini. Kita sudah berdialog, kita sudah dapat solusinya. Kita akhiri saja di sini ya Bapak ya. Saya juga ada kekurangan lain. Terima kasih Bapak sudah percaya mempercayakan masalah yang ada pada Bapak kepada saya. Saya senang sekali dengan dialog kita hari ini. Ini juga akan menjadi tambahan wawasan pada saya bagaimana menangani pembelajaran di kelas. Terima kasih Bapak atas sharing hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini setelah melakukan coaching dengan Pak Surya? Alhamdulillah Pak. Jadi tadi setelah melakukan coaching dengan Pak Surya sudah bisa menyampaikan permasalahannya dengan rinci. Terus Pak Surya sudah menemukan keinginan harapannya bagaimana nanti pembelajarannya di kelas. Pak Surya juga sudah menemukan solusi untuk penyelesaian yang terkait masalah yang dihadapi beliau. Terima kasih Bu atas praktek coachingnya tadi. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan berkaitan dengan coaching tadi Bu kepada Pak Surya tadi Bu. Iya. Tapi sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan, jika saya mengevaluasi kegiatan coaching tadi secara garis besar, alur-cerita waktu coaching tadi seperti tujuan umum, identifikasi atau indikator masalah sudah terlihat, rencana aksi dan tanggung jawab sudah nampak. Semua itu saya menilai sudah nampak lah selama proses coaching tadi. Untuk alur kita sudah tercapai. Kemudian tadi di awal Ibu Sri menyampaikan akan berusaha untuk kehadiran penuh lah dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Surya, dan aktif dalam memberikan umpan balik itu juga sudah nampak. Jadi secara keseluruhan untuk proses tadi, untuk alur kita sudah tercapai lah, sudah nampak. Iya Bapak. Jadi ulun minta izin di sini untuk menyampaikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan coaching tadi. Untuk pertanyaan pertama, setelah tadi Ibu melakukan coaching dengan Pak Surya, apakah indikator yang tampak dari coaching tadi Bu, yang Ibu inginkan dari yang sudah nampak tadi? Kalau dari saya sendiri ya Bapak, saya sudah berusaha untuk
memunculkan kesadaran diri yang penuh dalam melaksanakan coaching ini, supaya saya bisa mendengarkan, supaya Pak Suri juga bisa menyampaikan permasalahannya. Terus beliau nyaman menyampaikan permasalahan yang beliau hadapi. Terus lagi saya sudah berusaha untuk menjadi mendengarkan dengan penuh keaktifan. Jadi dalam hal ini apa saja yang disampaikan Pak Surya saya dengarkan dengan seksama, supaya nantinya saya bisa memahami apa yang jadi masalah beliau. Terus lagi saya juga menjadi pendengar yang aktif ya, dan saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali apa saja yang menjadi permasalahan dari Pak Surya. Tadi sudah Ibu laksanakan, berusaha untuk fokus mendengarkan, sudah Ibu. Untuk memberikan pertanyaan yang berbobot sudah. Jadi pertanyaan kedua, apa sih yang ingin Ibu laksanakan supaya dalam proses coaching itu kondisi kehadiran penuh kita tuh terlihat, Bu? Apa yang Ibu usahakan? Ya, saya mempersiapkan diri lebih dulu. Jadi saya tenangkan diri dulu. Saya menggunakan teknik stop lah ya, dan mindfulness, supaya saya benar-benar hadir dalam kondisi bersama dengan Pak Surya. Jadi tidak ada memikirkan hal-hal yang lain yang akan mengganggu proses coaching kami. Jadi di sini saya ingin fokus hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Surya dalam diskusi kami tadi. Berarti tadi yang Ibu persiapkan satu fokus, Pak. Berarti dengan fokus tadi Ibu bisa mendengarkan dengan baik apa permasalahan dari Pak Surya, sehingga dengan fokus tadi Ibu dapat memberikan alternatif, Pak. Iya, permasalahan untuk menangani permasalahan tadi. Dan seterusnya untuk pertanyaan ketiga, setelah tadi Ibu melakukan tadi, apa sih yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, misalkan untuk melakukan coaching selanjutnya, atau nanti atau Pak Surya lagi melakukan untuk sharing sama Ibu apa yang perlu ditingkatkan, Bu? Ya. Kayaknya